Saudaraku, kita akan masuk di dalam bagian yang kedua seri khotbah bulan ini, yaitu Tuhan Gembala jiwaku. Tahukah saudara bahwa jiwa kita juga butuh digembalakan? Dan kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Dia yang selalu menuntun hidup kita, dia yang menggembalakan jiwa kita, dia yang membawa kita ke padang berumput hijau, ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwa kita. Jadi saya berdoa sementara firman ini dibagikan pada saat ini, jiwa saudara disegarkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan diberikan kekuatan yang baru. Amin. Nah, di dalam bagian yang kedua ini, judul firman Tuhan yang saya mau bagikan adalah tidak kalah dengan lelah. Ada banyak orang yang hari-hari ini sedang struggle, bergumul dengan yang namanya lelah. Are you tired? Dalam hidupmu, apakah saudara sedang lelah? Ada banyak orang sedang mengalami kelelahan. Ada ibu rumah tangga yang mengalami kelelahan. Ada pengusaha-pengusaha profesional yang sedang lelah. Bahkan pelayan Tuhan, ketua kelompok sel, pendeta pun bisa lelah. Capek ngadepin banyak hal. Sukses tapi lelah. Lebih parah lagi, gagal lebih lelah lagi. Kalau lelah tapi paling tidak masih ada suksesnya, ada kemenangannya ya oke lah. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita ngalami pukulan, kita ngalami kekalahan, kemunduran. Tapi dalam semuanya itu kita nggak ngelihat titik terang apapun. Dan kita dalam keadaan yang lelah. Biasanya orang lelah karena karena melebihi kapasitas. Mungkin ada di antara saudara yang merasa beban yang engkau tanggung sekarang ini melebihi kapasitas, yang Anda hadapi, masalah dan tanggung jawab yang harus engkau kerjakan melebihi kapasitas. Ada berapa banyak orang yang lelah karena dituntut terus sama pasangannya. Halo suami-suami. Berapa banyak suami yang capek karena dituntut terus sama istri. Sebaliknya juga sama loh. Istri-istri capek karena dituntut terus sama suami. Ada berapa banyak orang yang lelah sama tubuhnya sendiri karena harus bolak-balik ke dokter, periksa ini, cek itu, gak habis-habis. Dan kita bergumul dengan keadaan kesehatan kita sampai di satu titik capek. Sebagian orang lagi lelahnya karena sekarang harus berurusan dengan debt collector, dengan pinjol. Yang mana ini sudah masuknya ke segala segmen masyarakat. Merajalela kemana-mana. Dan banyak orang dalam keadaan yang sangat capek. Kita bergumul sama masalah, kita berusaha mengatasi masalah. Tapi mentok, gak ada jalan keluar. Kita coba ini, coba itu. Dan kita gak tahu sampai kapan masalah kita bakal ada jalan keluar. Kalau kita disuruh berjuang ya gak apa-apa. Tapi ada time frame, ada kejelasan kapan kita bisa berjuang. Kapan ini semua bisa selesai. Masalahnya kita tidak tahu. Akibatnya banyak orang lelah. Dan kalau sudah lelah sampai jangka panjang. Akhirnya jadinya burnout. Burnout itu bahasa Inggrisnya saudaraku ya, kayak hangus, kayak terbakar. Kayak intinya bahasa Indonesia habis. Secara emosi, secara mental banyak orang dalam keadaan yang burnout. Banyak orang dalam keadaan yang habis-habisan. Dan seringkali kalau sudah kayak gitu, kita ngalami penurunan performa. Padahal saudara seorang high achiever. Tapi saudara sekarang bisa merasakan kecepatanmu gak sama lagi seperti dulu. Kayak komputer itu ya, atau handphone kita kalau kebanyakan dipakai, akhirnya loadingnya jadi lambat, lola. Mungkin saudara juga sedang ngerasain, biasanya otak saudara bekerjanya cepat, mikirnya cepat, tapi sekarang jadi lola. Ada berapa banyak orang yang biasanya bekerjanya excellent,
Tapi sekarang ngalami penurunan. Kok banyak salahnya? Ngambil keputusannya banyak ngacaunya. Kita menyadari ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Performa kita gak sama seperti yang sebelumnya. Gampang capek, gampang marah. Akhirnya stres. Banyak orang dalam keadaan yang lelah. Tapi gak peduli apapun itu yang sedang Anda alami hari ini. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini. Dan yang mengikuti secara online. Anda tidak kalah dengan lelah. Karena saudara punya Tuhan Gembala jiwa yang sanggup untuk menyegarkan dan memberikan kekuatan yang baru bagi jiwa saudara. Amin. Matius 9 ayat 36. Sudah perhatikan ini ayat. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka apa? Lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sampai di situ pembacaan kita. Ternyata ada banyak orang pada waktu itu Tuhan lihat, Tuhan perhatikan dan keadaannya lelah, capek. Seperti domba yang tidak tergembala. Makanya dia sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala agung bagi jiwa kita. Ditulis di sana, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu nature-nya dia, hatinya dia. Kalau ngelihat orang lagi lelah, dia gak malah marah-marahin, nuntut-nuntut. Kalau dia ngelihat kita lagi lelah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Doa saya hari ini kita semua mengalami belas kasihan yang daripada Tuhan. Kita semua mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Kita semua mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Dalam keadaan kita masing-masing. Mari kita buka hati kita supaya kita mengalami gembala jiwa. Secara pribadi dalam hidup kita. Bukan cuma tahu Tuhan gembala jiwa. Tapi secara pribadi ketika kita lagi lelah. Ketika kita lagi capek. Tapi kita ngalami bagaimana Tuhan menggembalakan jiwa kita. Bagaimana Tuhan menyegarkan jiwa kita. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dan doa saya mulai dari sejak saat ini. Kekuatan itu mulai mengalir di dalam jiwa saudara. Kekuatan yang dari atas mulai masuk di dalam hati saudara. Menyegarkan, memulihkan, membangkitkan. Oh, saya berdoa nanti kita selesai ibadah ini wajah kita berubah semuanya jadi wajah orang-orang yang sudah disegarkan dan dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, karena itu mari kita buka hati kita dan kita doa, kita minta sama Tuhan gembala jiwa kita itu supaya Dia menjamah jiwa kita. Tapi sebelum dari itu saudaraku, mari kita lihat ya. 5 ciri kalau orang sedang mengalami kelelahan. Kita akan belajar dari seorang pribadi, seorang nabi yang dicatat dalam Alkitab namanya Elia. Ternyata dia juga sempat mengalami kelelahan. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat ini biasanya dipakai di dalam khotbah-khotbah untuk kita bisa belajar bahwa sekalipun Elia manusia biasa, tetapi karena dia percaya sama Tuhan dan dia sungguh-sungguh berdoa, maka mujizat besar bisa terjadi. Artinya Elia seorang nabi yang diurapi. Yang setuju boleh katakan amin.
Ini nabi hebat, nabi yang diurapi, nabi yang doanya penuh kuasa, doanya penuh mujizat. Dan kebanyakan orang Kristen berpikir kalau nabi levelnya sudah di level itu, pasti Superman. Ada banyak orang berpikir kalau hamba Tuhan pendeta itu Superman. Tapi ternyata Yakobus 5 ayat 17 memberitahu kita, sekalipun Nabi Elia dalam tanda kutip sesakti itu, doanya sepowerful itu, mujizatnya sehebat itu, ternyata ayat ini juga ngasih tahu sama kita sisi lain dari Elia adalah manusia biasa. Saya juga sama, hamba Tuhan di satu sisi, di sisi yang lain manusia biasa. Saudara juga, mungkin saudara di perusahaan, Anda pemimpin perusahaan, Anda punya begitu banyak anak buah, tetapi di sisi yang lain kita menyadari kita manusia biasa. Mungkin saudara punya kepandaian, ketajaman di bidang tertentu, skill di bidang tertentu, dan itu begitu mengagumkan, orang-orang memuji saudara. Tapi Anda harus menyadari kita juga punya sisi yang lain, bahwa kita cuma manusia biasa. Dan yang namanya manusia biasa bisa capek. Benar apa tidak? Elia nabi hebat ini juga bisa capek dia. Mungkin di antara saudara saat ini juga sedang capek. Walaupun di satu sisi hebat, satu sisi sukses, jabatan Anda tinggi. Tapi bisa capek. Nah, mari kita lihat seperti apa kondisi kelelahan yang dialami Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Ini dia lagi capek ya. Ditulis begini. Maka takutlah ia. Perhatikan, ini lagi capek. Takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ini ingin apa? Berdoa? Ingin KKR? Ingin apa? Nabi ini ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini 5 ciri kelelahan. Kita mulai yang pertama. Orang kalau sudah capek, gampang takut. Anda harus menyadari, Elia ini bukan penakut loh. Beda ya, orang kalau memang sudah bawaannya penakut. Tapi Elia ini seorang pemberani. Boleh dikatakan gak ada takutnya dia ini. Mau ngadepin siapapun, orang gede manapun dia hadepin. Mau ngadepin tentara manapun, ada raja ngirim sama dia, perwira, bawa 50 tentara mau ditangkap. Coba Anda pikirin, kalau rumah saudara didatengin sama perwira, bawa 50 tentara mau tangkap saudara, kira-kira Anda gimana? Elia nggak ada takutnya. Ketika perwira itu ngomong, engkau Nabi Allah, hamba Allah, keluar. Elia ngomong, kalau aku abdi Allah, hamba Allah, api turun dari langit. Api turun dari langit, gosong mereka. Ini nggak ada takutnya nih orang. Berhadapan sama rajanya pun dia berani. Dia ngajak tanding 450 Nabi Baal. Orang ini kayak orang yang gak ada takutnya. Orang ini kayak kalau zaman sekarang kita baca actionnya viral di sosial media. Seandainya waktu itu sudah ada sosial media, kita cukup akan geleng-geleng. Ini orang nekat bener ini. Gak ada takutnya. Ngelawan siapapun. Dia berani. Tapi karena lagi capek. Terus kemudian diancam sama Isabel, sama seorang perempuan, tiba-tiba
Ngajrit dia saudaraku. Lari dia. Tiba-tiba dicekam dengan ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang sedang lelah. Orang kalau sedang lelah itu kayak kondisinya nggak normal. Ada orang saudara harus tahu, kita ya masing-masing evaluasi ya. Kita bisa depresi bukan karena masalah kita nggak ada solusi. Kadang-kadang orang depresi karena lagi capek, bertubi-tubi masalah nggak selesai-selesai. Terus depresi. Saya perhatikan diri saya sendiri juga, saya amati, saya evaluasi psikologi saya, kejiwaan saya. Kalau lagi capek, sama-sama dengar berita, lagi fit sama lagi capek, itu efeknya beda loh. Kalau lagi fit, mau dengar berita-berita yang kayak gimana ya santai aja. Hati rileks saja, senyum-senyum saja. Tapi kalau lagi down, lagi capek, dengar berita yang negatif, yang menakutkan sendiri. Kayak seolah-olah ngerasanya dunia mau kiamat. Siapa yang hari-hari ini sedang dicekam dengan ketakutan? Jangan-jangan bukan karena masalahmu yang gak ada jalan keluar. Tapi karena engkau sedang capek. Sedang lelah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua orang sedang lelah adalah lari meninggalkan tanggung jawab. Kayak Elia tadi dicatat ya. Ia pergi menyelamatkan nyawanya. Dalam terjemahan Alkitab yang lain. Bukan cuma pergi, tapi terusnya lari menyelamatkan nyawa. Kalau sudah namanya orang takut, itu bukan cuma pergi biasa, jalan biasa. Dia lari menyelamatkan nyawanya. Dia lari meninggalkan tanggung jawabnya. Dia lari meninggalkan hambanya. Dicatat di ayat yang kita baca tadi. Dia lepas tangan terhadap tanggung jawabnya, tugasnya untuk memberitakan suara Tuhan kepada bangsa itu. Untuk menyelamatkan bangsa itu. Jadi dia ninggalin tanggung jawab. Orang kalau lagi capek tuh saudaraku ya. Ada nggak di sini Anda yang lagi ngerasa kepengen ngelepasin semuanya? Kayak kepengennya ninggalin semuanya. Mimpi yang kau kejar begitu rupa. Kayak kalau bisa kayak dilepasin aja. Berapa banyak yang mau ninggalin keluarganya, pernikahannya. Berapa banyak yang mau ngelepasin tanggung jawabnya, meninggalin keluarganya. Mungkin ada yang sedang terlintas meninggalkan pelayanan saudara. Bukan karena gak cinta Tuhan, bukan karena gak mau melayani Tuhan, tapi lagi capek. Kayak Elia, bukan karena dia gak mau dipakai Tuhan, gak mau melayani Tuhan. Tapi karena lagi capek. Oh, saya juga ngalami saudaraku, hal-hal yang seperti ini. Sejak sekitar Agustus 2022, sampai dengan sekarang, tanggung jawab saya itu naik drastis. Berlipat kali ganda karena saya diminta oleh Pak Obaja untuk juga take over gereja kita di Solo dan juga di semua kota yang lain secara global untuk handle secara keseluruhan. Bukan cuma tanggung jawab pelayanan tetapi ada begitu banyak tanggung jawab yang lain, pembangunan, KACT dan lain sebagainya. Yang itu membuat tiba-tiba tanggung jawab itu berlipat kali ganda dengan dahsyat. Dan saya berusaha untuk mencurahkan semua waktu, tenaga, pikiran untuk nyelesain itu. Tapi saya ngerasa gak peduli berapapun banyak waktu dari pagi sampai malam. Saya kerahkan untuk nyelesain setiap checklistnya, setiap hal yang saya harus kerjain. 1 diselesain, 10 baru muncul. Gak peduli saya berusaha delegasiin seberapapun banyaknya. Tugas yang datang akan berlipat kali ganda jauh lebih banyak. Bukan gak delegasi, delegasi sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi tanggung jawabnya jauh lebih banyak. Sampai di satu titik sempat juga ngerasanya Kalau sudah capek, psikologi manusia, kejiwaan manusia itu wajar. Muncul
saudaraku, rasanya sudah lepasin aja semuanya. Tapi di sisi yang lain, saya juga sadar ada tanggung jawab ini yang harus saya selesaikan. Jadi kayak conflicting one another. Kayak ada satu perasaan yang konflik satu dengan yang lain. Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Anda rasanya pengen ninggalin keluarga, ninggalin pernikahan, ninggalin pekerjaan, ninggalin pelayanan. Tapi di sisi yang lain juga ngerasa bersalah. Di sisi yang lain masih ngerasa ada rasa tanggung jawab. Manusia kok saudaraku, Elia juga sama ngalami itu. Tapi Elia ngalami perjumpaan dengan gembala jiwanya. Saya juga ngalami perjumpaan dengan gembala jiwa kita. Dan kalau hari ini saudara ngalami perjumpaan dengan gembala jiwamu, dengarkan baik-baik, dia gembala yang baik. Kita takkan kekurangan. Dia akan membawa kita ke padang berumput hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Oh, biarlah jiwamu disegarkan oleh Tuhan. Biarlah air kesegaran itu datang dalam hidup saudara. Biarlah kekuatan yang baru ditambahkan dalam hidup saudara. Biarlah stamina yang baru diberikan dalam hidup saudara. Biarlah iman yang baru dibangkitkan dalam hati saudara. Tepuk tangannya, mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang sedang capek itu tidak bisa berpikir jernih, perencanaannya jadi buruk, dan kalau ngambil keputusan salah. Padahal biasanya keputusannya tepat. Tapi sekarang salah terus. Siapa yang sekarang seringkali kok salah lagi, langkahnya salah lagi, ngomongnya salah lagi. Jangan-jangan bukan gak pinter, tapi lagi capek. Jiwanya lagi lelah, capek, exhausted mentally, secara mental, secara emosi lagi capek. Capek tubuh, tidur sebentar selesai. Tapi capek hati, capek jiwa, capek emosi, ini butuh lebih. Dan sebagian orang seperti kayak Elia, ketika dia lagi lelah dan ketakutan, dia panik. Dia melarikan diri, tapi namanya orang lagi kondisinya gak wajar ya. Melarikan dirinya salah lagi. Ke padang gurun. Coba Anda renungkan, padang gurun itu tempat yang berbahaya. Apalagi kalau kita ke sana dalam kondisi yang tidak siap, terburu-buru gak ready. Di zaman sekarang aja, kita bacakan berita-berita di Timur Tengah sana, karena panasnya luar biasa, banyak orang mati, ambruk di tengah jalan. Karena kepanasan, ekstrim panasnya. Dan juga ancaman-ancaman yang lain yang Elia harus hadapi pada zaman itu. Jadi Elia ngambil langkah yang salah, keputusan yang salah, karena lagi lelah. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda lagi lelah jiwamu, lelah pikiranmu, lelah hatimu, jangan buru-buru ambil keputusan. Banyak salahnya, 99% salah. Keputusan yang diambil saat kita lagi lelah jiwa, itu salah. Ada berapa banyak orang karena capek, ya sudah resign aja dari pekerjaan. Padahal Anda belum ready apa-apa. Lah setelah resign nanti anak istri saudara makan apa? Hanya karena marah, hanya karena jengkel. Langkahnya jadi salah, kacau balau semuanya. Akhirnya menyesal, akhirnya lebih berantakan lagi. Berapa banyak orang karena lagi lelah, sudah ngambil keputusan, cerai saja. Saudaraku, kadang-kadang kita ambil keputusan karena frustrasi, lelah hati. No. Kita nggak ambil keputusan ketika jiwa kita sedang lelah. Para pelayan Tuhan, berapa banyak yang ambil keputusan, tinggalin pelayanan, bubarin kelompok sel. Karena lagi lelah. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara,
untuk menerima firman Tuhan ini dalam tinggal tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatan kita. Oh, hari ini Anda diberikan kekuatan dan anugerah oleh Tuhan untuk tinggal tenang dan percaya. Tidak panik, tidak buru-buru ambil keputusan, tidak mengambil langkah yang sama, tetapi Anda tinggal tenang dan percaya. Dan ketika kita tinggal tenang percaya, di situ Tuhan bertindak bagi kita. Amin. Sementara Anda dengar firman Tuhan, buka hatimu. Karena saya tahu dan saya merasakan saat ini bahkan kekuatan itu sedang mengalir. Mengalir masuk, merecharge jiwa saudara. Memulihkan. Dan mengobati jiwa kita kembali. Yang keempat, orang kalau lagi lelah, kita akan ngerasa semuanya sia-sia. Kayak Salomo ya, di kitab Pengkhotbah pokok ngomongnya segala sesuatu sia-sia. Elia juga ngomong sama, aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Dia ngerasa kayak dalam hidupnya sudah gak ada baiknya. Yang dia kerjakan semuanya jelek. Padahal ini orang luar biasa. Ini orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa pertobatan satu bangsa. Coba Anda bayangin. Jadi berkat buat satu orang saja sudah hebat. Ini jadi berkat buat satu bangsa. Untuk melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Tapi dia ngerasa semuanya sia-sia. Jangan-jangan saudara ngerasa kayak semuanya jelek dalam hidupmu, gak ada baik-baiknya sama sekali. Sia-sia semua yang engkau kerjakan, engkau perjuangkan buat keluarga, dan semuanya sia-sia. Kadang-kadang kita ngerasa gitu bukan karena gak ada baiknya hidup kita ini. Kadang-kadang kita ngerasa kayak gitu hanya sebenarnya jiwa kita sedang lelah. Saya ketemu sama satu anak muda yang jiwanya sedang lelah, merasa hopeless. Seperti seolah-olah dirinya gak tertolong, gak ada harapan lagi, gak bisa berbuat apa-apa, dan semuanya jelek. Padahal hidupnya begitu banyak hal yang baik, begitu banyak hal yang indah. Tapi orang itu gak bisa ngelihat yang baik dan indah, seringkali susah banget ngelihat itu kalau jiwa kita lagi lelah. Jangan-jangan kau ngerasa hidupmu semuanya jelek, pekerjaan jelek, keluarga jelek, karir jelek, situasi kondisi jelek. Karena jiwamu lelah, bukan karena semuanya jelek. Jangan-jangan sementara Anda merasa semuanya jelek, tapi orang banyak jutaan orang rela tukar posisi sama saudara. Mungkin loh, gak sejelek itu hidup kita. Gak senegatif itu, gak buruk semuanya. Oh, hari ini saya berdoa ketika Tuhan membaharui jiwa saudara, mata rohani saudara juga dibukakan, dicelikkan oleh Tuhan untuk melihat ada baiknya dalam hidup kita, ada indahnya dalam hidup kita. Bahkan bersama Tuhan semuanya baik, semuanya indah di dalam Yesus. Oh, saya berdoa mata rohani kita diberkati oleh Tuhan untuk melihat hidup kita indah, masa depan kita indah, keluarga kita baik, semuanya baik. Situasi yang sama, bahkan ngadepin krisis yang sama, mayoritas orang bisa ngomong celaka, celaka. Tapi akan ada orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melihat kesempatan. Baik, baik. Saya berdoa Anda termasuk yang segelintir orang yang bisa melihat bahkan di balik kesempitan pun ada kesempatan. Bahkan di balik semua yang buruk pun kita bisa melihat Allah turut bekerja dalam segala
perkara untuk mendatangkan kebaikan. Akan ada kebaikan buat keluarga saudara, kebaikan buat anak-anak saudara, kebaikan buat masa depan saudara. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Dia gembala jiwa yang baik. Yang kelima, orang kalau lagi capek, seringnya ngerasa sendiri. Seperti Elia, dia juga ngomong, hanya aku sendiri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia merasa berjuang sendiri, cuma jadi nabi sendiri, yang setia sama Tuhan sendiri. Padahal di sampingnya ada bujangnya yang dukung dia. Padahal di saat yang sama ada 100 nabi yang lain yang juga diprotek sama seorang yang namanya Obadya pada zaman itu. Dan masih ada 7.000 orang yang Tuhan ngomong tidak menyembah Baal dan tetap setia sama Tuhan. Tapi Elia ngerasanya dia tinggal sendiri. Jangan-jangan saudara masih punya orang yang mengasihi saudara. Jangan-jangan saudara masih ada orang-orang yang berdoa buat saudara. Jangan-jangan khususnya Anda sadar Anda masih punya Tuhan yang peduli sama saudara. Tetapi kita ngerasanya sendiri. Mungkin saudara ngerasa kok Anda sendirian yang harus berjuang. Anda sendirian yang harus mikul semua tanggung jawab itu. Saudara sendirian yang cuma peduli. Gimana caranya yang lain lepas tangan. Yang lain gak mau repot. Anda sendiri yang harus repot. Anda sendiri yang harus ngerjain semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Sadarilah Anda tidak pernah sendiri. Makanya saya juga ingin ajak ya. Kita semua, ayo gabung kelompok sel. Itu satu komunitas rohani. Di situ kita bisa saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan sehingga kita tidak sendiri. Dan yang lebih penting lagi, mari kita sadari kita punya Tuhan yang setia. Dia sahabat terbaik buat kita. Bahkan sekalipun kita tidak setia, Anda di tempat ini Anda gak sempurnakan. Mungkin saudara juga sudah buat salah lagi sama Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan tidak membuang saudara. Tuhan tidak memotong saudara. Tuhan tetap setia. Dalam hidupmu Dia tetap setia. Amin. Dia gembala jiwa kita yang setia. Dan saat ini Tuhan mau mengubahkan kelelahan kita menjadi kekuatan. Saya percaya ini yang sedang terjadi saat ini. Kelelahan-kelelahan dalam jiwa kita dalam nama Yesus dirubah menjadi kekuatan. Kekuatan, kesegaran, kebangkitan di dalam jiwamu. Gimana caranya kita ngalami itu? Bagaimana caranya Tuhan memulihkan Elia? Ada 2 ya yang saya mau bagikan hari ini. Nomor 1, Tuhan memberikan Elia kesempatan untuk beristirahat. Namanya juga lagi capek, butuhnya apa? Istirahat. Coba kasih tahu kiri kanan. Beritahu kiri kanan saudara, kamu juga butuh istirahat loh. Butuh istirahat loh. Karena istirahat itu satu mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan supaya baterai kita di-recharge lagi. Tadinya sudah capek, sekarang disegerin lagi. Kita baca yuk. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5a. Ditulis begini tentang Elia. Sesudah itu ia berkhotbah lagi. Kerja keras lagi. Tidak diragukan Elia ini seorang pekerja keras yang luar biasa. Tetapi untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kerja keras, tapi juga ada waktu istirahat. Halo? Ditulis di sini, nabi besar, nabi yang diurapi ini, ia berbaring dan
tidur di bawah pohon arar itu. Tahukah saudara, satu kunci pemulihan yang dialami oleh Elia adalah ketika dia bisa belajar beristirahat. Waktu dia tidur, di situ Tuhan pulihkan dia. Yesus pun juga butuh tidur loh. Masih ingat gak kisah itu? Saat badai mengamuk di perahu itu, semuanya panik. Yesus ngapain? Tidur. Kadang saat badai, yang Anda butuhkan apa? Tidur. Yesus waktu badai itu gak langsung doa tengking-tengking. Ada momennya kita doa. Ada momennya kita deklarasi profetik. Kita berjuang, kita fight, kita perang. Tapi ada momennya tidur. Di tengah badai Yesus tidur. Di tengah kejaran dan ancaman yang datang dalam hidup Elia, ia tidur. Mungkin alasan kenapa engkau nggak bisa dipulihkan selama ini karena susah tidur. Nggak bisa istirahat. Ayo kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh gembala jiwa kita ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari lihat ayat 2 apa yang dilakukan gembala itu. Ia apa? Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, ditulis di sini ia membaringkan aku. Dibaringkan untuk apa? Istirahat. Jiwa kita tuh butuh istirahat. Tubuh kita butuh istirahat, butuh tidur. Untuk dipulihkan kita butuh istirahat. Nah ini khotbah khususnya buat yang terlalu banyak kerja keras ya. Ini khotbah bukan buat yang malas loh ya. Karena orang itu punya tendensi yang beda-beda. Ada orang yang susah banget untuk kerja keras. Nah kalau buat saudara khotbahnya kerja keras. Oke. Tapi kalau yang overwork, buat Anda para workaholic, atau khususnya yang saat ini lagi capek, message khotbah hari ini remanya, kasih tahu kiri kanan saudara, tidur. Haleluya. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Wah ini ayatnya tentang tidur banyak sekali hari ini. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 3 ayat 6 sampai 7. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Mungkin Anda punya puluhan ribu masalah yang lagi mengepung saudara. Puluhan ribu tantangan yang sedang bertubi-tubi mendatangi dan menyerang saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan satu pesan firman Tuhan buat kita semua. Dalam keadaan jiwa kita sedang lelah, belajar tidur. Belajar jiwanya beristirahat. Dan hari ini saya mau berdoa supaya dalam nama Tuhan Yesus, saudara semua yang di tempat ini, ada yang begitu secara online, diberi anugerah tidur nyenyak. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, gembala jiwa kita. Itu anugerah yang kita butuhkan untuk memulihkan jiwa kita.
Kalau Anda nggak dapat anugerah itu kan bisanya pakai obat tidur. Tapi kan cuma sementara. Saya berdoa Anda bisa tidurnya bukan karena obat. Saya berdoa, terimalah anugerah yang dari Tuhan. Sehingga Anda diberikan kekuatan untuk bisa tidur. Tidurnya nikmat, tidurnya tenang, dan tidurnya enak. Dan doa saya ketika Anda tidur, Tuhan memulihkan kesehatan saudara. Tuhan menjernihkan pikiran saudara. Tuhan menenangkan hati saudara. Tuhan memulihkan kekuatan saudara. Dan Tuhan membangkitkan iman saudara kembali. Jadi balik lagi, hari ini kalau ditanya nanti khotbahnya tadi apa? Yang kamu lakuin waktu dengar khotbah apa? Wah, jangan. Tapi sadarilah hari ini bahwa Elia ternyata bisa dipulihkan waktu dia tidur. Kadang kan kita dengar kutipan ini quotes. Do the best and let God do the rest. Artinya mari lakukan bagian kita yang terbaik. Maka selebihnya, selebihnya Tuhan yang akan kerjakan. Tapi hari ini saya tambahkan sama saudara. Do the rest. Restnya di sini bukan selebihnya. Restnya di sini apa? Istirahat. Jadi beristirahat. Do the rest and let God do the best. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan kita gembala jiwa kita. Karena dia yang berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kakimu. Justru saat kita itu ya, orang tuh lihat Tuhan Yesus ya, di tengah badai dia bisa tidur. Karena dia percaya. Everything will be alright. Orang gak bisa tidur tuh seringkali karena khawatir. Nanti ininya gimana, itunya gimana. Kalau sampai ini gimana, itu gimana. Banyak pikiran kan? Ayo belajar di tengah semua yang sedang kau hadapi sekarang. Belajar percaya God is in control. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pasti bertindak. Tuhan yang turut campur dalam hidup kita. Dan dia yang akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kita percaya. Kalau kita percaya, bisa tidur. Sekali lagi dalam nama Yesus, anugerah tidurnya dikaruniakan kepada saudara. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang kedua, Tuhan memulihkan Elia dengan memberi kesempatan untuk dia bisa curhat sama Tuhan. Mengeluarkan isi hatinya sama Tuhan. Ayo baca 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan tanya gitu ya. Kenapa kok Tuhan tanya? Saya tanya sama saudara. Apakah karena Tuhan gak tahu Elia lagi ngapain? Dia maha tahu. Tapi tetap dia tanya, Elia kamu lagi ngapain? Tahukah saudara, supaya Elia dapat kesempatan curhat sama Tuhan. Saudara bisa curhat loh sama Tuhan. Nih lihat nih gimana seorang nabi curhatnya. Jadi nanti Anda bisa curhat juga sama Tuhan. Ibu-ibu curhat sama Tuhan. Jangan curhat di Instagram. Banyak orang curhatnya salah di sosial media. Jadinya kacau semuanya. Tapi lihat nih, nabi ini dipulihkan ketika dia curhatnya benar. Ayat yang ke-10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.
Yang diomongkan Elia ini gak benar saudaraku. Tapi Tuhan diam, dengerin. Tuhan kasih kesempatan Elia curhat. Bahkan di ayat yang ke-13, Tuhan mengulangi persis pertanyaan yang sama. Kamu ngapain Elia? Supaya apa? Supaya gak tersisa lagi sampah-sampah dalam hatinya. Kotoran-kotoran yang mengisi hatinya membuat sumpek dan capek. Mesti dikeluarin semuanya. Keluarin semuanya. Dan sementara sampah-sampah itu dikeluarkan semuanya. Unek-unek dikeluarkan semuanya. Sekarang jiwanya ready. Menerima anugerah yang dari Tuhan. Menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan di saat itulah dia dipulihkan. Kalau saudara lagi capek, yang Anda lakukan nonton drama Korea semalaman. Pas nontonnya aja, kayaknya asik. Selesai, jiwamu lebih capek lagi. Tapi kalau waktu engkau lagi lelah, engkau belajar masuk hadirat Tuhan. Engkau belajar curhat sama Tuhan. Ceritain semua yang ada di hati saudara. Kejengkelan saudara sama mertuamu itu. Ketidakterimaan saudara sama bos saudara. Ceritain semuanya sama Tuhan. Ngadu sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Yang engkau rasakan pikiran-pikiranmu. Bagaimana engkau dijegal. Diperlakukan tidak adil. Dituduh yang tidak-tidak. Belajar curhat sama Tuhan. Dan biar doa saya ya, mulai hari ini semua sampah-sampah jiwa itu satu demi satu dikeluarkan, dibuang. Semuanya kotoran-kotoran disingkirkan dari hati kita. Dan biarlah digantikan dengan damai sejahtera. Digantikan dengan kekuatan yang baru. Digantikan dengan air kehidupan yang dari surga. Yang membawa kesegaran bagi jiwa kita. Amin. Doa saya hari ini, Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan gembala jiwamu. Sehingga engkau disegarkan. Saat indah. Mari bangkit berdiri semuanya. Ku berhadapan Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa daku ya Tuhan. Bawa daku. Erat dalam pelukan. Erat dalam pelukanmu. Menikmati sekali lagi, mari nikmati bersama-sama dan katakan saat indah. Saat indah. Ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu. Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku. Bawa daku. Erat dalam pelukanmu. We feel it, Lord. We feel it. Menikmati kasih. Amin. Indahnya hadiratmu. Mari semuanya angkat dua tanganmu. Angkat suaramu, katakan hadiratmu Tuhan.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama-sama rasakan hadirat-Nya. Roh-Nya itu mengalir memenuhi hatimu. Rasakan hadirat-Nya, kekudusan-Nya. Penuhiku, ku rindu selalu. Dalam hadirat-Mu kami tenang, kami segar, kami kuat. Amin, amin. Sekali lagi, segenap hati katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saudaraku, Tuhan adalah gembala jiwa kita. Saat jiwa kita sesak, saat jiwa kita lelah, kalau kita sendiri dibandingkan kalau kita punya gembala jiwa yang menggembalakan jiwa kita, pasti beda. Kekuatannya pasti beda, damai sejahteranya pasti beda, ketenangannya pasti beda. Karena itu saya ingin ajak saudara untuk buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena ketika engkau menerimanya, maka engkau akan menerima pengampunan dosa. Engkau akan menerima hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Dan Tuhan akan menjadi gembala jiwamu. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo angkat dua tangan saudara dan kita doa bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Di Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Bahkan jadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya, Aku percaya. aku sudah Aku diselamatkan. sudah diselamatkan. Amin. Amin. Yang kedua, saya ajak saudara semua, ayo datang sama Tuhan. Minta kekuatan yang baru. Minta air kehidupan yang menyegarkan jiwa kita. Amin, Minta amin. gembala kita itu menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Ke Amin, air amin. yang tenang untuk menyegarkan jiwa kita. Mari dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gembala jiwaku yang gembala baik. jiwaku yang baik. Beri aku kesegaran yang baru. Beri aku kesegaran yang Mari baru. semuanya masing-masing doa. Saudara berurusan pribadi sama Tuhan. Mari masing-masing doa sama Tuhan. Segarkan jiwaku ya Tuhan. Beri kekuatan yang baru.
Ubah kelelahanku menjadi kekuatan. Bekerjalah jamah hatiku ya Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan dalam menghadapi semuanya ini. Dalam menghadapi tantangan-tantangan. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Yesus. Aku butuh Tuhan dalam hidupku. Bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah ya Yesus. Jamah hatiku. Beri kekuatan yang baru. Haleluya. Haleluya. Hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yang terakhir, menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.